misteri di warung kopi Pak Widuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita, dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari Rajeswari Widuri. Waduh, ini kisahnya keren banget teman-teman. Kisah tentang pemilik warung kopi yang bernama Mbak Widuri. Nah, di sini ada misteri di balik kematiannya. Apa misteri itu dan siapakah pelaku sesungguhnya? Oke, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya? Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita berangkat ke Jawa Tengah. Malam itu, cuaca sangat dingin. Angin bertiup sepoi-sepoi, membuat Kosim dan juga Jumari kedinginan, meringkuk di pos ronda dengan menggunakan sarung mereka masing-masing. Aduh, dingin-dingin begini sih enaknya ngopi nih Sim, celetuk Jumari. Ya juga ya, mana ini gak ada yang ngasih kita kopi lagi. Sepi bener nih warga, tau gitu males ngeronda, keluh Kosim. Jangan ngomong gitu, kalau sampai kedengeran sama Pak RT, bisa-bisa kena tempeleng kita. Alah, takut banget kamu sama Pak RT. Pak RT aja pasti lagi enak-enakan kelon ini sama istrinya cum-cum. Ya juga ya, nasib kita bujang labu begini, kedinginan, ya bisanya cuma ngeringkuk di pos ronda, ujar Jumari sembari terkekeh. Ya, warung Widuri masih buka kan nih jam segini? Tanya Kosim. Ya masih lah, kan biasanya dia tutup jam 11 malam. Sekarang jam berapa coba? Baru jam 10 sih. Gimana kalau kita ngopi dulu ke sana? Usul Kosim. Gak, takut hilaf saya kalau lama-lama menatap kesemukan badan Widuri. Ucap Jumari terkekeh. Ya wes, kalau gitu biar aku aja yang kesana sendirian. Pengen ngopi, ujar Kosim berlalu meninggalkan Jumari. Jumari yang ditinggal begitu saja hanya menggeleng pelan. Ia menatap kepergian teman merondanya itu bukan tanpa alasan. Jumari menolak permintaan Kosim. Sebenarnya, 1 minggu yang lalu, Jumari memberanikan diri mengungkapkan perasaannya pada Widuri. Namun sayang, ia ditolak mentah-mentah oleh Widuri. Itulah sebabnya ia masih malu jika harus singgah ke warung kopi milik Widuri. Di sisi lain, Kosim dengan semangat berjalan kaki menuju lokasi warung kopi Widuri sembari mengedarkan pandangannya layaknya orang yang tengah berkeliling meronda. Jam segini, desa biasanya masih ada orang ini. Sepi bener, mentang-mentang musim dingin, celetuk Kosim. Tak selang lama, warung kopi Widuri yang terletak di ujung jalan desa pun sudah mulai terlihat di mata Kosim. Cahaya lampu yang menyinari warung merupakan tanda bahwa warung masih buka. Untung masih buka, jadi bisa ngopi deh sambil godain Widuri. Ujar Kosim terkekeh. Buru-buru Kosim mempercepat langkah kakinya karena sudah tak sabar menyeruput kopi buatan Widuri dan juga memandangi tubuh Widuri yang kerap berpakaian ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh Widuri. Baru sampai di depan warung, tiba-tiba saja Kosim terkejut dengan keadaan warung kopi Widuri yang berantakan. Loh, kenapa ini? Tanya Kosim kebingungan. Ia langsung mendekat ke area warung yang terlihat jelas berantakan, banyak kopi-kopi saset dan lainnya yang berhamburan di bawah. Widuri, teriak Kosim mencari-cari sosok Widuri yang tidak ada di warung. Dengan wajah cemas, Kosim langsung mencari Widuri di sekitar warung. Hingga samar-samar terdengar suara di belakang warung.
Kosim yang mendengarnya pun bergegas ke belakang warung. Alangkah terkejutnya Kosim saat mendapati Widuri tengah terikat dan mulutnya disumpal oleh kain. Buru-buru Kosim mendekati Widuri dan melepaskan kain yang menyumpal mulut Widuri. Mas Kosim, tolong aku mas, pergi Widuri dengan nafas tersengal-sengal. Seketika Kosim pun memandangi tubuh Widuri yang terikat cukup kencang dengan pakaian yang sudah berantakan. Bahkan bagian dadanya hampir terlihat sempurna dan juga belahan kain robek sebagian memperlihatkan paha Widuri yang putih dan mulus itu. Seketika hasrat Kosim sebagai lelaki mulai menguasai tubuhnya, namun ia hanya mampu menelan liurnya. Mas, tolong mas, teriak Widuri yang berhasil membuyarkan lamunan Kosim. Iya Widuri, kok kamu bisa kayak gini sih? Tanya Kosim sembari melepaskan ikatan tali. Belum sempat Kosim melepaskan tali dengan sempurna, tiba-tiba saja, Kosim dipukul oleh seseorang dari belakang sehingga membuat Kosim tersungkur ke tanah, kemudian pingsan tak sadarkan diri. Widuri yang melihat hal tersebut pun membengkak ketakutan. Sebelum ia berhasil berteriak meminta pertolongan, mulut Widuri sudah lebih dulu disumpal. Sekitar pukul 12 malam, Jumari yang masih berada di pos ronda seorang diri pun memilih untuk pulang karena sudah tak tahan dengan dinginnya malam. Sekitar pukul 1 pagi, Kosim yang tersadar dari pingsannya pun langsung mengedarkan pandangannya. Walaupun terlihat masih kunang-kunang, ia memegangi keningnya yang masih terasa sangat pusing. Widuri, seketika lehernya tercekat saat mendapati Widuri sudah tak bernyawa tepat di hadapannya dalam kondisi tubuh tidak berbusana. Kosim memekik ketakutan, kemudian berlari begitu saja meninggalkan jasad Widuri yang tergeletak tanpa busana. Awalnya, Kosim berniat ke pos ronda meminta pertolongan pada Jumari. Namun sayang, Jumari justru sudah tidak ada, sehingga Kosim yang bingung pun memilih untuk pulang karena perasaan takut yang menyelimuti dirinya. Dia yang tinggal seorang diri pun langsung melesak masuk, menutup pintu dengan rapat-rapat. Nafasnya menderu. Ia buru-buru melepaskan pakaian yang kotor akibat terkena tanah basah dan meletakkannya begitu saja di atas bak. Buru-buru Kosim membersihkan tubuhnya dan setelahnya ia langsung meringkuk di atas kasur. Tubuhnya gemetar menahan perasaan takut hingga tanpa sadar Kosim pun tertidur dengan sendirinya. Sekitar pukul 6 pagi, beberapa warga yang hendak menuju ke sawah pun terkejut saat mendapati kondisi warung Widuri yang berantakan. Karena merasa ada yang tidak beres, beberapa warga tersebut pun mencoba mengecek isi dalam warung Widuri. Namun, yang semakin membuat mereka tercengang adalah saat melihat jasad Widuri yang sudah tergeletak dengan tubuh tanpa busana. Astagfirullah, bekik salah satu warga. Hingga pagi itu, desa pun gempar dengan penemuan jasad Widuri. Hari itu, proses pemakaman pun dilangsungkan begitu saja, mengingat Widuri hidup sebatang kara dan tidak ada yang membuka kasus Widuri karena para tetangga sepakat tak ingin desa mereka tercoreng. Sehingga kasus Widuri hilang begitu saja tanpa ada pemeriksaan sama sekali, apalagi keadaan desa yang cukup terpelosok. Beberapa hari setelah kasus Widuri, desas-desus mengenai kematian Widuri pun mencuat sampai ke desa sebelah. Ya, desa sebelah adalah desa yang jauh lebih maju dari segi perekonomian dan pola berpikir para warganya. Pagi itu di desa sebelah, Bu Maria bersama anak semata wayangnya yakni Dimas tengah menikmati sarapan mereka. Ya, Dimas adalah anak satu-satunya yang dimiliki oleh Bu Maria. Beruntungnya Dimas yang bekerja sebagai penulis pun bisa mempunyai banyak waktu bersama ibunya sehingga ibunya tidak pernah kesepian. Dim, kamu udah tahu belum kalau di desa sebelah ada gadis yang meninggal, tapi kematiannya nggak diusut loh, ucap Bu Maria.
Kematian janggal ya, Bu. Kok bisa sih nggak diusut? Tanya Dimas bingung. Ya di desa sebelah itu kan rata-rata pemikirannya masih kolot, Dim. Mereka nggak mau, karena kasus kematian gadis itu membuat desa mereka tercoreng. Lebih-lebih gadis itu hidupnya sebatang kara. Jelas Bu Maria. Ya Allah, tega banget sih mereka, Bu. Harusnya diusut dong sampai tuntas. Siapa tahu gadis itu jadi korban kejahatan. Nanti aku coba ke sana deh, Bu. Mau nanya sama perangkat desanya. Janganlah, Dim. Takutnya nanti malah gimana-mana lagi. Lagi pula kabarnya juga arwah gadis itu gentayangan. Jelas Bu Maria. Loh, Ibu kok bisa tahu banyak itu dari mana? Tanya Dimas keheranan. Ibu sih cuma denger-denger aja dari kata orang-orang, Dim. Ya belum tentu bener dong, Bu. Ya ibu juga nggak tahu, ucap Bu Maria. Dimas dan Bu Maria pun menghentikan obrolan mereka mengenai kematian Widuri dan kembali fokus menikmati sarapan mereka. Bu, habis ini aku mau nulis ya. Ibu jangan ganggu dulu sampai sore, ucap Dimas. Ya, seperti biasa, Dimas memang jika sedang menulis tidak bisa diganggu oleh siapapun. Karena ia harus fokus berperang dengan imajinasinya, ditambah adanya tuntutan dari rekan bisnisnya yang meminta Dimas membuat cerita yang menarik agar pembaca lebih banyak. Ya, Dimas adalah penulis novel dan cerita pendek online bergenre horor. Bahkan ia dikontrak bekerja sama dengan salah satu konten kreator yang kontennya berisi muatan kisah-kisah horor. Dari pekerjaannya itulah, Dimas mampu mencukupi kebutuhan hidupnya dan ibunya, apalagi ayahnya yang sudah lama meninggal, membuat dirinya kini menjadi tulang punggung keluarga. Dengan santai, Dimas sudah berada di meja kerjanya. Ia mulai membuka laptop dan mulai mengetik, namun saat itu ia justru kepikiran dengan kasus kematian yang diceritakan oleh ibunya. Kayaknya buat ide nulis bagus deh. Tapi aku harus cari tahu dulu tentang kasusnya. Gumam Dimas dengan bingung. Dimas pun langsung meraih ponselnya yang berada di samping laptop, lalu mencoba menghubungi nomor teman lamanya yang merupakan warga desa sebelah. Halo, siapa seorang pria di seberang telepon? Halo, Angga, kamu di rumah nggak? Tanya Dimas. Di rumah? Kenapa emang Dim? Mau main? Tanya Angga dari seberang telepon. Ya nih, ada yang mau aku tanyain juga sebenarnya. Oh, kapan memangnya mau kesini, Dim? Besok gimana? Sibuk nggak? Tanya Dimas memastikan. Yang enggak sih, kan sekarang aku buka bengkel di dekat rumah, jadi gampang. Setelah menentukan hari, Dimas pun menutup ponselnya dan kembali menulis cerita yang belum selesai ia kerjakan. Sementara di sisi lain, semenjak meninggalnya Widuri, Kosim sama sekali tidak berani untuk meronda. Bahkan ia kerap dihantui sosok Widuri yang terus meminta pertolongan padanya. Siang itu, Kosim masih beringkuk di atas ranjang. Tubuhnya terasa panas karena demam. Semenjak malam itu, Kosim memang jatuh sakit, bahkan luka di kepalanya masih terlihat dengan jelas. Di sisi lain, Sukma tetangga Kosim yang kerap memberi lauk pun mencoba mengetuk rumah Kosim yang beberapa hari tidak terlihat terbuka. Mas Kosim beberapa hari ini gak kelihatan. Apa jangan-jangan sakit kali ya? Gumam Sukma. Dengan semangkuk kolak pisang yang masih hangat, Sukma pun melenggang mendekati rumah Kosim. Tok tok tok. Assalamualaikum Mas Kosim, panggil Sukma dengan suara lantang. Kosim mendengar suara Sukma, namun ia seperti tidak ada tenaga untuk bangkit dari ranjangnya. Tubuhnya gemetar menggigil, suhu tubuhnya panas hingga matanya memerah. Kok sepi ya? Gumam Sukma. Sukma mencoba mendorong daun pintu, namun sayangnya pintu terkunci dari dalam. Ia kembali mencoba mengetuk, namun berkali-kali Sukma mengetuk, tidak ada sahutan dari dalam. Sukma yang sudah mulai khawatir pun bergegas ke rumah Pak RT dan memberitahu kondisi rumah Kosim. Saya takutnya Mas Kosim kenapa-napa lagi, Pak, ucap Sukma kepada Pak RT. Akhirnya, Pak RT bersama Pak RW dan juga Sukma mendatangi rumah Kosim. Tok tok tok. Sim, Kosim.
Di rumah nggak kamu? Ucap Pak RT dengan suara lantang. Sama seperti Sukma sebelumnya, Pak RT pun tidak mendapat jawaban dari Kosim. Kita buka saja. Kita buka paksa pintunya Pak RT. Usul Pak RW. Mereka pun sepakat dan mencoba mendorong daun pintu dengan sangat kencang berkali-kali. Di percobaan kesekian kalinya, akhirnya pintu itu terbuka. Seketika, Pak RT dan Pak RW pun melesak masuk dan Sukma ikut di belakangnya. Sukma mengedarkan pandangannya ke setiap sudut rumah untuk memastikan kondisi dan situasi. Sementara Pak RT dan Pak RW langsung menemui Kosim di kamar dan terlihat Kosim tengah meringkuk dengan wajah yang sudah sangat pucat. Ya Allah, kenapa kamu Sim? Tanya Pak RT yang langsung mendekati Kosim. Namun sayang, Kosim tidak menjawab apapun. Yang terdengar hanya suara getaran gigi yang saling beradu. Sepertinya Kosim ini sakit parah Pak RT. Ayo, kita bawa saja ke puskesmas. Usul Pak RW. Saat itu juga, dengan dibantu oleh warga lainnya, Kosim dibawa ke puskesmas desa untuk diperiksa. Setelah diperiksa, rupanya Kosim hanya demam biasa ditambah karena luka di kepalanya yang tidak langsung diobati. Selesai diobati dan kondisi Kosim sudah lebih baik, Kosim pun akhirnya dibawa pulang. Sesampainya di rumah, Kosim yang sudah kembali berbaring di atas ranjang pun langsung ditanya oleh Pak RT. Kepala kamu itu kenapa Sim? Tanya Pak RT. Kosim terdiam, ia terlihat gugup, bahkan pandangannya pun menjadi tidak fokus. Anu Pak, anu, kalau ngomong itu yang jelas Sim. Anu Pak, saya jatuh di kamar mandi terus kebentur. Ucap Kosim berbohong. Yakin kamu ini luka kebentur? Kok kayak habis dipukul? Aku aja kamu Sim. Habis berantem sama siapa kamu? Tanya Pak RT dengan detail. Kosim yang semakin terpojok tiba-tiba meraung menangis. Ia meminta ampun. Ia takut mengingat kejadian malam itu yang rupanya membuat ia syok dan trauma. Pak RT yang tidak mengerti dengan sikap Kosim pun kembali mempertanyakan dengan detail apa yang sebenarnya Kosim alami. Hingga akhirnya Kosim pun memberanikan diri menceritakan kejadian malam itu. Malam di mana menjadi malam tragis bagi Widuri. Dengan sangat jelas, Kosim bercerita dari awal ia datang ke warung Widuri. Saya juga nggak tahu Pak RT apa yang terjadi sama Widuri. Saat saya sadar, Widuri sudah tidak bernyawa. Saya takut, terus saya lari mau minta tolong Jumari, tapi Jumarinya justru udah nggak ada di pos ronda. Jadi saya milih pulang karena takut saya yang dituduh Pak. Tapi setiap malam saya didatangi arwah Widuri yang terus minta pertolongan. Jelas Kosim panjang lebar. Pak RT dan Pak RW pun tertegun. Mereka terdiam sejenak, mencoba mencerna serangkaian cerita dari Kosim. Salah kita Pak RW, tidak mengurus kasus Widuri. Jelas Pak RT. Ya benar Pak, jawab Pak RW yang sama menyesalnya. Setelah menceritakan hal tersebut, Kosim menjadi sedikit lega karena beban yang ia tanggung beberapa hari ini sudah terlepas. Tak terasa, malam pun tiba. Kini giliran Joko dan Parjo yang meronda. Sekitar pukul 8 malam, mereka sudah berkumpul di pos ronda. Aduh, sebenarnya saya itu paling malas ngeronda. Enakan tidur dikelonin sama Marni, ujar Joko. Ya apalagi saya Jok, mau tahu sendiri kan, saya ini baru nikah sama Inem. Jelas Parjo. Tapi ya wes lah, demi keamanan kamu kita. Tak berselang lama, Sukma yang kebagian jatah memberikan kopi pun melenggang keluar dan berjalan menuju pos ronda. Sesampainya di sana, Sukma pun melihat Parjo dan juga Joko tengah mengobrol. Assalamualaikum bapak-bapak, monggo ini camilan sama teh hangatnya satu teko, ucap Sukma sembari memberikan bawahnya itu. Elah di Sukma, atur nuwun, ucap Parjo yang dibalas anggukan oleh Sukma. Di Sukma, rumahmu itu kan deket tuh sama rumahnya si Kosim, tanya Joko. Iya Mas Joko, memang ada apa ya? Kayaknya beberapa hari ini si Kosim itu nggak pernah kelihatan. Kemana dia?
Wah, Mas Kosim itu sakit, tapi kemarin udah dibantu sama Pak RT dan Pak RW. Walah, pantes itu manusia satu jarang kelihatan. Yes, makasih yo. Oke, same-same. Kalau gitu saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sukma pun melenggang berjalan kembali ke rumah. Ia berjalan seorang diri, menyusuri jalan setapak yang nantinya akan kembali melewati rumah mendiang Widuri yang saat ini dalam keadaan kosong. Baru sampai di jalanan dekat rumah Widuri, tiba-tiba saja lampu teras rumah Widuri yang sengaja dinyalakan pun berkedip-kedip sehingga membuat Sukma terdiam sejenak. Derun nafas mulai terdengar kasar. Sukma mencoba melihat ke arah rumah Widuri. Namun tiba-tiba saja aroma menyengat tercium seketika membuat Sukma merasa mual. Bau apa ini? Gumam Sukma menahan mual. Belum selesai dengan aroma tersebut, tiba-tiba saja brak! Pintu rumah Widuri terbuka dengan sendirinya spontan. Sukma pun memekik terkejut. Astagfirullah, teriak Sukma saat melihat sosok Widuri berada di teras rumah dengan lampu berkedip-kedip. Arwah Widuri terlihat berdiri diam dan menatap lekat ke arah Sukma, sementara Sukma yang sudah ketakutan pun kelimpungan dan berlari sekuat tenaga. Semakin malam, suasana semakin mencekam. Angin malam cukup kencang seperti memberikan kode hujan hendak turun. Sementara Parjo dan Joko sekitar pukul 11 malam mencoba hendak berkeliling. Kayaknya mau hujan ini, Jok, ucap Parjo. Ya juga sih. Gimana dong rondanya? Tanya Joko. Kayaknya mau hujan lebat ini. Gimana kalau kita keliling desa dulu, habis itu langsung pulang? Boleh, jawab Parjo. Namun, belum sempat mereka keluar dari pos ronda, tiba-tiba saja air hujan turun dengan sangat deras, membuat mereka berdua harus terjebak di pos ronda. Aduh, telat kita, Jok. Parjo pun bereja kesal dan memilih meringkuk di pojokan, sementara Joko masih mengamati area sekitar. Apes, gerutu Parjo. Ya udahlah, mana lagi, orang udah hujan duluan. Ya kamunya sih kelamaan, Cok. Loh, kok aku sih? Saat mereka sibuk berdebat, tiba-tiba saja terdengar suara yang cukup nyaring beradu dengan suara air hujan. Srek, srek, srek. Suara seperti sapu lidi seperti tengah digunakan. Loh, suara apa itu, Cok? Tanya Parjo bingung. Joko pun terdiam mencoba mendengarkan suara tersebut yang semakin jelas terdengar, seperti semakin mendekat ke arah mereka. Kayak ada orang yang lagi nyapu ya. Tapi kok suaranya makin kedengaran kencang kayak makin kesini. Jelas Joko. Parjo hanya menganggukkan kepala. Ia sudah terlihat pucat dan gusar, sementara tiba-tiba tercium aroma busuk dicampur dengan aroma wangi kembang bercampur menjadi satu. Oh, apa ya? Gumam Joko. Serak, serak. Tolong. Mendengar suara meminta tolong, Parjo dan Joko pun terdiam sejenak dan saling tatap satu sama lain. Belum sempat pikiran mereka beradu, tiba-tiba saja mereka didatangi sosok arwah wanita dengan rambut panjang terurai. Wah! Parjo dan Joko memekik ketakutan saat mereka melihat sosok demi tiada banyak. Tolong! Tanpa aba-aba, Parjo dan Joko pun langsung berlari kelimpungan meninggalkan pos ronda hingga Joko tersungkur jatuh ke jalan. Ayo Jok, cepat, nanti dia ngejar, ucap Parjo sembari menarik tangan Joko. Mereka berlari sekuat tenaga dan mendatangi rumah Pak RT, hingga karena kejadian malam itulah membuat desa kembali gempar. Bahkan Sukma juga menceritakan kejadian yang menimpa dirinya malam tadi. Warga pun berasumsi bahwa dedemi tersebut merupakan mendiang Widuri yang menuntut balas, karena sampai detik ini tidak ada yang tahu siapa pembunuh Widuri, apalagi sebelumnya kasusnya tidak diselidiki. Hingga akhirnya
Pak RT dan Pak RW pun membuat kesepakatan untuk berdiskusi antar warga di hari yang sudah ditentukan. Malam yang mencekam itu pun berlalu. Kini hari berganti pagi. Di desa lain, Dimas yang sudah siap pun berpamitan pada ibunya untuk pergi ke rumah Angga. Dengan sepeda motornya, Dimas mulai menyusuri jalan menuju desa sebelah yang jaraknya tidak terlalu jauh. Hingga selang beberapa puluh menit, akhirnya Dimas pun sampai di halaman rumah Angga. Tok tok tok. Assalamualaikum, ucap Dimas sambil mengedarkan pandangannya. Waalaikumsalam, ucap seorang perempuan dari dalam rumah. Daun pintu pun terbuka perlahan. Rupanya yang membuka pintu adalah Melati, adik kandung dari Angga. Mas Dimas, cari Mas Angga ya? Iya Mel, Masmu di rumah nggak? Ada sih, tapi tadi disuruh kumpulan di rumah Pak RT. Kalau Mas Dimas mau, biar aku antar ke sana. Nggak usah deh Mel, biar Mas tunggu di sini aja. Enak kalau ikut nimbrung di sana. Ya wes, duduk dulu aja Mas, aku bikinin kopi ya. Makasih Mel. Melati pun hanya mengangguk pelan, kemudian masuk ke dalam rumah. Sementara Dimas memilih duduk di teras karena ia tidak berani memasuki rumah untuk menghindari fitnah, terlebih di rumah hanya ada Melati. Beberapa menit kemudian, Melati pun kembali dengan secangkir teh hangat dan juga beberapa cemilan di toples. Monggo dinikmati Mas. Matur nuwun Mel. Nggih sami-sami. Melati pun duduk di kursi satunya karena untuk menemani Dimas yang menunggu Angga. Memangnya di rumah Pak RT itu ada kumpulan apa Mel? Tanya Dimas penasaran. Itu loh Mas, beberapa hari yang lalu kan ada kasus meninggal Mbak Widuri. Nah, sekarang itu arwahnya Mbak Widuri itu gentayangan. Semalam yang diteror itu Mbak Sukma, Pak Parjo sama Pak Joko. Jadi akhirnya dibuka diskusi deh, ucap Melati menjelaskan. Terus Angga harus ikut diskusi juga. Iya, soalnya terakhir kan Mbak Widuri sama Mas Angga pacaran, tapi udah putus sih. Oh, jadi Angga ini pernah pacaran sama yang namanya Widuri itu. Loh, memangnya Mas Dimas nggak tahu? Enggak, soalnya kan Angga emang jarang cerita kalau cerita soal perempuan. Melati pun hanya mengangguk saja. Tak selang beberapa lama, Angga yang baru pulang pun terkejut saat melihat Dimas sudah berada di teras rumahnya ditemani oleh Melati. Dim, sini nggak ngabarin dulu, ucap Angga sembari mendekati Dimas. Ya kan kata kamu datang aja kalau mau datang, jelas Dimas. Iya sih, tapi maaf nih, jadi lama nunggu. Nggak apa-apa, santai aja. Lagian dari tadi juga aku ditemenin sama Melati nih. Ya wes, kalau gitu aku masuk ke dalam dulu. Kan Mas Angganya udah pulang. Pamit Melati yang langsung memasuki rumah. Sedangkan Angga duduk di tempat bekas Melati duduk barusan. Diminum dulu itu teh, ntar keburu dingin. Iya ya. Kata Melati tadi ada kumpulan di rumah Pak RT ya? Ada apa? Tanya Dimas sembari menyeruput tehnya. Oh, itu Pak RT nanyain soal hubunganku sama Widuri. Nah iya, tadi si Melati juga bilang, kalau kamu itu gak pernah cerita tentang perempuan itu. Sebenarnya aku juga mau nanya hal itu sih. Jelas Dimas. Seketika Angga mengerutkan alisnya. Maksudnya kamu mau nanya-nanya soal Widuri? Tanya Angga yang dibalas anggukan oleh Dimas. Emangnya kamu kenal sama dia? Ya enggak sih, cuma tertarik aja sama ceritanya. Boleh kan? Aku tanya-tanya. Aku lagi butuh cerita nih untuk naskah baruku. Jelas Dimas. Angga pun menengus kesal, namun ia mencoba mengiyakan permintaan Dimas. Mau nanya mana dulu? Tanya Angga. Soal kematian Widuri. Dek. Angga terdiam sejenak. Sebagai pria yang pernah menjalin hubungan dengan Widuri, rasanya teramat berat membahas tentang kematian tragis yang dialami oleh wanita yang pernah ia cintai itu. Namun Dimas yang terus merengek minta diceritakan pun akhirnya dengan terpaksa Angga mengiyakan. Dengan detail, Angga mencoba merangkum kejadian kematian Widuri yang sudah ia ketahui melalui kumpulan RT tadi. Sementara di sisi lain, Pak RT masih berkumpul bersama dengan Kosim, Jumari, dan juga Pak RW secara tertutup. Jadi sebenarnya malam itu kalian di mana?
Coba jelaskan dari awal sampai akhir. Jelas Pak RT. Loh, bukannya saya sudah jelaskan ya Pak. Kalau saya itu ke warung Widuri, keadaannya sudah kayak gitu. Semua yang saya alami murni seperti itu. Tidak ada yang kurang atau saya lebihkan. Sementara Jumari masih terdiam, mencoba mencerna cerita dari Kosim. Nah, sekarang giliran kamu Jumari. Kenapa waktu Kosim balik ke pos ronda, kamu sudah nggak ada? Bukannya kamu jatah ronda malam itu? Tanya Pak RW. Ya saya emang ronda sama si Kosim. Kosim ngajakin ke warung Widuri, tapi saya nggak mau. Terus saya nunggu sampai jam 12 si Kosim nggak balik-balik. Ya udah saya pulang. Jelas Jumari. Loh, kan jatah ronda itu harusnya sampai subuh. Kenapa kamu pulang jam 12? Tanya Pak RT. Yang anu Pak, habis si Kosim enak-enakan di warung Widuri, saya kesel lah. Mendingan saya tinggal pulang. Enak-enakan dasmu. Harusnya kamu nyusul aku ke warung. Hardi Kosim dengan nada kesal. Sebenarnya saya malu ketemu sama Widuri Pak RT. Soalnya waktu itu saya nyoba ngajak Widuri nikah tapi dia nolak. Makanya itu saya malu ketemu sama Widuri. Jelas Jumari dengan wajah merah menahan malu. Alah, alasan kamu Jum, ucap Kosim. Entah mengapa, mendengar cerita dari dua pria tersebut membuat Pak RT menaruh curiga pada Kosim dan juga Jumari. Pasti pelakunya salah satu di antara mereka ini, batin Pak RT. Setelah membahas kejadian malam itu, kini Kosim dan Jumari pun diperbolehkan untuk pulang. Sementara di sisi lain, Dimas masih mencoba mencerna cerita dari Angga. Jadi yang namanya Kosim itu dia yang pertama kali melihat kondisi Widuri. Tanya Dimas yang dibalas anggukan oleh Angga. Ya kata Pak RT begitu tadi. Jujur aja aku malah nggak tahu apa-apa. Cuman tahu kalau malam itu Widuri meninggal, terus jadi korban pemerkosaan, terus kasusnya nggak diusut karena warga desa nggak mau kalau kematian Widuri jadi aib bagi desa. Tapi sekarang malah arwah Widuri gentayangan minta tolong. Ada yang belum selesai. Dan Widuri mungkin menuntut balas dendam. Biasanya seperti itu, ucap Dimas. Angga pun hanya tertawa terbahak-bahak saat mendengar ucapan Dimas. Dimas yang bingung dengan reaksi Angga pun bertanya, loh, kok kamu malah ketawa sih? Dim, persis sama naskah-naskah yang biasa kamu buat. Di mana-mana nggak ada arwah balas dendam. Jelas Angga. Dimas hanya mendengus kesal. Ia yang cukup tertarik dengan kasus Widuri pun meminta Angga untuk izin menginap di rumah Angga beberapa hari ke depan. Angga yang memang sudah berteman cukup lama dengan Dimas pun mengiyakan permintaan itu hingga mereka berdua datang ke rumah Pak RT untuk laporan mengenai menginapnya Dimas beberapa hari ke depan. Suasana kembali malam. Malam itu, Jumari sedang meringkuk di atas ranjang. Dia kedinginan sebab memang malam itu hujan turun sangat deras. Dingin banget ya malam ini, gumam Jumari. Tok tok tok, tok tok tok. Terdengar suara pintu utama diketuk cukup kencang. Jumari yang mendengarnya pun tertegun sejenak. Malam-malam hujan begini, siapa yang ke rumah orang sih? Ganggu aja, gerutu Jumari. Mau tak mau, Jumari bangkit dari ranjangnya dan membuka pintu utama. Saat baru dibuka, alangkah terkejutnya Jumari melihat sosok yang ia kenali. Dengan rambut terurai panjang hingga ke lantai, baju yang lusuh dan wajah yang cantik akan tetapi pucat menyeramkan, aroma busuk dan wangi bercampur menjadi satu. Widuri, pekik Jumari hingga tersungkur ke lantai. Ampun Widuri, ampun, teriak Jumari. Arwah Widuri pun hanya tertawa cekikikan, membuat suasana malam itu semakin mencekam. Semua perbuatan ada balasannya, ucap arwah Widuri dengan lantang. Ampun Widuri, ampun, teriak Jumari. Namun tiba-tiba saja, entah bagaimana, leher Jumari seperti tercekik dililit sesuatu yang tak terlihat di depan matanya. Dia masih melihat sosok Widuri yang semakin lama berubah menjadi lebih seram. Wajahnya berubah menghitam, lalu membusuk. Banyak belatung yang keluar dari wajah Widuri membuat Jumari yang sedang kesulitan nafas semakin sesak. Tubuhnya beronta-ronta, tangannya berusaha melepaskan sesuatu yang melilit lehernya.
hingga tubuh yang mengejang pun seketika terdiam dengan bola mata yang masih membelalak menatap ke arah Widuri. Arwah Widuri pun hilang begitu saja bersamaan dengan suara cekikikan yang menggema. Pagi-pagi sekali, desa kembali gempar saat mendapati meninggalnya Jumari di rumahnya. Hal tersebut membuat Dimas penasaran dan membuat ia ikut melakukan proses pemakaman Jumari. Desas-desus kematian Jumari terasa sangat janggal, sebab saat diperiksa, Jumari tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Dan lagi-lagi, pihak desa tidak ingin menindaklanjuti lebih dalam. Kok bisa ya? Ada orang meninggal mendadak kayak gitu, nggak diusut dulu? Tanya Dimas kepada Angga yang kala itu mereka sedang jalan berdua untuk pulang setelah pemakaman Jumari. Sudahlah, semua desa kan punya aturan sendiri-sendiri, Dim. Jelas Angga. Sementara yang mereka tidak ketahui rupanya, Pak RT dan Pak RW pun mencoba mencari tahu atas kematian Jumari. Namun sayang, tak ada jejak apapun di sana. Sementara di sisi lain, Kosim yang mengetahui kematian Jumari pun merasa gusar. Bahkan ia kembali jatuh sakit karena hal tersebut, entah apa yang sebetulnya ditutupi oleh Kosim hingga membuat kehidupannya tidak tenang. Sore hari, Dimas memberanikan diri datang ke rumah Pak RT untuk meminta izin agar bisa mencari tahu tentang Widuri. Pak RT pun mengizinkan, bahkan memberi izin jika Dimas mau ke warung mendiang Widuri. Tanpa diketahui oleh Angga, Dimas yang ditemani oleh Melati pun mencoba mendatangi warung Widuri yang desas-desusnya sudah angker karena beberapa warga sempat melihat penampakan Widuri di sana. Kamu yakin mau ikut masuk juga, Mel? Tanya Dimas. Iya, biar Mas Dimas nggak sendirian. Lagi pula aku juga pengen tahu, barangkali aja ada petunjuk atas meninggalnya Mbak Widuri. Sesampainya di warung, terlihat warung itu sudah mulai banyak sarang laba-laba. Bahkan karena warung tersebut dibiarkan begitu saja, karena warga tidak ada yang berani membereskan warung tersebut, apalagi merobohkannya. Dimas dan Melati pun mulai menyusuri warung tersebut dari dalam hingga berkeliling sekitar warung dan tempat di mana Widuri ditemukan tak bernyawa. Saat mulai menyusuri, tiba-tiba saja Melati seperti menginjak sesuatu. Krak! Melati yang penasaran pun mengambil barang tersebut yang ternyata merupakan sebuah kalung. Kalung yang sangat ia kenali, yakni kalung milik Angga. Ya, mereka berdua memiliki sebuah kalung berliontin yang isi di dalamnya merupakan sebuah foto kenangan masa kecil bersama kedua orang tua. Kalung tersebut sama persis karena dibuat secara khusus dan diberikan oleh almarhum orang tua mereka. Seketika Melati berpikir, apa sang kakak ada hubungannya atas kematian Widuri? Mas Angga, gumam Melati. Mel, panggil Dimas. Buru-buru Melati mengantongi kalung tersebut hingga Dimas tak tahu dengan temuannya itu. Dapat petunjuk gak? Tanya Dimas. Enggak Mas, tapi kok aku ngerasa kalau hawa di sini berat banget ya? Ucap Melati. Ya, kamu udah benar. Ya udah, kita pulang aja yuk. Lagian udah sore. Dengan tangan kosong, Dimas pun mengajak Melati untuk pulang. Di malam harinya, sekitar pukul 9 malam, Dimas masih terjaga di salah satu kamar tamu yang ia singgahi, sementara di sampingnya terdapat kamar Angga, lalu berjejer kamar Melati. Melati yang sudah gusar sedari tadi berharap Dimas sudah tertidur, langsung mencoba mendatangi sang kakak yang rupanya masih terjaga sembari membaca buku komik. Mas Angga, panggil Melati di ambang pintu kamar. Angga menoleh menatap kedatangan sang adik. Belum tidur kamu? Belum Mas, ucap Melati. Melati pun memasuki kamar sang kakak dan duduk di tepi ranjang dengan wajah terlihat bingung. Apa kamu? Gak apa-apa Mas. Oh iya, kalung Mas Angga kemana? Kok perasaan beberapa hari ini aku gak lihat Mas Angga pakai kalung itu deh. Angga terdiam. Ia meraba lehernya. Ya, rupanya Angga tak sadar kalau kalungnya telah hilang. Waduh, iya ya. Di mana ya? Ini
Ucap Melati dengan menunjukkan kalung yang berada di tangannya. Loh, kok udah sama kamu? Syukurlah, kirain hilang. Sini balikin. Mas tahu nggak, aku nemu kalung mas di mana? Angga menggeleng pelan. Seketika Melati pun menceritakan bahwa hari ini ia dan juga Dimas pergi ke bekas warung Widuri dan Melati menemukan kalung tersebut di sekitar tempat di mana Widuri ditemukan dengan kondisi meninggal. Jujur sama aku mas, apa mas terlibat atas kematian Mbak Widuri? Angga terdiam, ia tak menjawab sepatah kata pun. Sementara di sisi lain, rupanya sedari tadi Dimas tengah menguping dan merekam percakapan tersebut menggunakan ponselnya, berharap ada sesuatu yang berharga. Aku mas, tanya Melati dengan suara tertahan karena tak ingin Dimas mendengar. Angga pun menatap lekat ke arah adiknya dan mengangguk pasrah. Mas hilaf, mas sakit hati sama Widuri. Perasaan mas dipermainkan begitu saja. Ya Allah mas, jadi benar. Terus siapa lagi mas? Apa cuma mas saja? Angga pun menceritakan kejadiannya secara detail, bahwa pelakunya bukan hanya dia seorang, melainkan ada keterlibatan antara dirinya dan juga Jumari malam itu. Itulah sebabnya kenapa mereka dihantui arwah Widuri. Bahkan Angga pun tak luput dihantui sosok tersebut. Hanya saja Angga masih hidup sampai saat ini, sehingga kejadian malam itu pun terkuak dengan sendirinya. Melati yang tak menyangka atas kelakuan sang kakak pun tersungkur di lantai, tubuhnya terasa lemah. Sementara di sisi lain, Dimas yang tak kalah terkejutnya pun langsung menyimpan ponselnya dan berpura-pura tidak tahu. Mas aku di penjara, Mel. Tolong jangan kasih tahu siapapun ya. Rengek Angga pada Melati yang hanya terdiam. Malam itu berlalu begitu saja. Rupanya pagi-pagi sekali Kosim ditemukan tak bernyawa di dalam rumahnya dalam kondisi tubuh tergantung. Entah apa yang terjadi dengan Kosim, tidak ada yang tahu. Kematian Kosim pun membuat desa menjadi gempar lagi karena lagi-lagi ada warga desa yang meninggal tak wajar. Beberapa warga pun beranggapan bahwa desa ini mendapat kutukan dari arwah Widuri. Sementara mendengar Kosim meninggal membuat Angga semakin ketakutan. Dia berpikir bahwa kematian Kosim pasti karena arwah Widuri yang menuntut balas dendam. Hidupnya kini tak lagi tenang, ia gusar setiap hari, bahkan Melati pun ikut dibuat gusar. Sementara di sisi lain, Dimas rupanya sedang mengatur rencana. Diam-diam, ia mendatangi Pak RT dan juga Pak RW, berharap kasus Widuri bisa segera terungkap. Pak RT, Widuri berhak mendapatkan keadilan. Jadi saya berharap ini bisa membantu meringkus pelaku yang masih tersisa. Dan jangan sampai desa kalian mendapatkan tulah akibat ketidakadilan tersebut. Jelas Dimas. Dimas memberikan rekaman percakapan Angga dan juga Melati. Hingga saat itu juga Pak RT dan perangkat desa setempat sepakat untuk melaporkan Angga ke pihak yang berwajib. Hingga penangkapan Angga pun kembali membuat gempar. Kasus yang semula ditutup rapat kini kembali dibuka, berharap mendiang Widuri mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Melati, maaf, aku sudah membuat kakakmu ditangkap. Jelas Dimas pada Melati. Melati hanya terdiam, tak menjawab sepatah kata pun. Hingga akhirnya kasus pun resmi menetapkan Angga dan juga Jumari sebagai pelaku. Tapi sayangnya salah satu pelaku sudah meninggal dunia. Hingga pada akhirnya hanya Angga lah yang dipenjara. Selesai. Oh, luar biasa kisah dari Rajeswari Widuri. Waduh, Mbak Widuri kasihan banget ya. Ketika dia meninggal dengan cara yang cukup, mengerikan. Di sini dia nggak dilaporkan nih ke pihak berwajib. Justru sama warga desa langsung dimakamkan begitu saja dengan alasan klise banget ya. Alasannya supaya tidak menjadi aib bagi desa itu. Wah, parah. Pak RT dan Pak RW-nya nih harus bertanggung jawab nih ya. Dan bagaimana pada akhirnya Dimas datang ke situ, seorang penulis bergenre horor,
Di awalnya dia cuma pengen cari bahan ya untuk tulisan horornya, tapi ternyata justru dia menjadi kunci untuk terkuaknya pembunuhan itu, yang mana ternyata pembunuhnya adalah Angga. Wah, Angga parah banget. Angga adalah mantan pacar dari Widuri, yang mana permintaannya ditolak mentah-mentah sama Widuri ketika dia mengajak Widuri untuk menikah. Nah, dari situlah dia dendam sehingga melakukan aksi pembunuhan keji. Dan juga ada Jumari ya yang membantu terlaksananya semua itu. Tapi saya bingung nih, Kosim juga kenapa dibunuh ya oleh Dedemit yang menyerupai sosok Widuri. Padahal Kosim itu kan sebenarnya pengen nolong tadinya, tapi baru pengen nolong dihajar plak dari belakang kepalanya. Nah, di sini masih menjadi misteri nih. Kenapa Kosim juga ikut dibunuh? Kalau Jumari oke, dia memang juga pernah nembak ditolak ya kan. Nah, di sini mungkin dia membantu, tapi Kosim yang saya bingung. Dan pada akhirnya intinya Angga pun ditangkap oleh pihak berwajib dan dimasukkan ke dalam penjara dan bertanggung jawab atas perbuatan yang sudah dilakukannya. Jadi teman-teman, jika memang terjadi kematian yang janggal, itu wajib banget kita selaku masyarakat sekitar, tetangga, warga, walaupun ketua RT dan ketua RW-nya diam, tapi selaku warga kita harus wajib tuh melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Karena apa teman-teman? Ya ini sudah menjadi standar khusus dan jangan sampai dia punya pikiran macam-macam. Pokoknya ada kematian janggal, hubungi. Dan tapi kalau di Jakarta sendiri sih ya, itu meninggal di rumah saja itu wajib dilaporkan tuh ke puskesmas. Jadi diperiksa dulu meninggal karena apa, ya kan? Karena menghindari ada unsur-unsur pidana atau paling tidak bisa menolong apakah orang ini masih bisa diselamatkan atau tidak, karena bisa mati suri atau ya, dan lain sebagainya. Intinya untuk upaya penyelamatan juga. Jadi jangan pernah takut untuk melaporkan hal-hal janggal ke pihak berwajib ataupun puskesmas. Keren banget kisahnya. Terima kasih Widuri, Rajeswari Widuri. Waduh, ini bukan Rajeswari Widuri ini kan yang korbannya tuh udah menjalik ya, jangan sampai ya. Semangat berkarya terus, tunggu lagi untuk kisah-kisah selanjutnya dan semoga teman-teman terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol hype-nya. Boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.